Dan yang menarik di masa Utsman ini, Mushaf Utsman itu dikirim dengan qori ya, qori pendampingnya. Jadi mushaf ke Mekah itu bukan tidak hanya dikirim melalui JNE ya, dengan biro jasa gitu ya, tetapi ada qorinya gitu ya. Karena ini masalahnya perbedaan qiraat. Jadi yang ngawal mushaf Al-Makki itu Abdullah bin Sa'id. Ya, nanti yang di Madinah itu yang awal Zaid bin Thabit, yang Syam itu kalau saya tidak salah Al-Mughirah, yang ke Kufah itu Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Ya, dan itu jadi masing-masing mushaf Utsman itu ada yang awal ya untuk mengantisipasi perbedaan qiraat tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik ya. Orientalis kemudian mengkritik bahwa munculnya qiraat itu karena mushaf Utsman tidak ada titik, tidak ada harokat. Padahal sebenarnya kebalik. Sebenarnya kebalik. Ini kembali lagi ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah ngikutin diskusi terakhir ya, misalkan kayak tulisannya Pak Munim Sirri itu sebenarnya ya saya kurang sependapat ya. Kurang sependapatnya tadi itu. Jadi tidak mengkritisi ya bagaimana informasi yang di kitab Al-Masakhifnya Ibnu Abu Dawud ya. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah qiraat dulu yang berbeda. Kemudian sahabat itu yang mencarikan formula ya bagaimana perbedaan qiraat dari Nabi itu tidak memicu perselisihan gitu loh. Makanya kayak Malik Yaumiddin itu kan bisa baca panjang ya, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Nah itu kan Rasul Utsmaniyah tidak menggunakan alif. Untuk apa? Untuk mengcover dua. Bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Nah gitu. Nah, kecuali nanti di ayat misalkan wa wasso dan wa auso. Ini nggak memungkinkan disatukan. Makanya dalam kaidah ilmu rasm itu salah satunya ya, bacaan-bacaan yang bisa diakomodir, yang diakomodir menjadi satu tulisan akan ditulis satu tulisan. Tapi nanti yang tidak bisa akan ditulis berbeda. Wa wasso dan wa auso kan nggak bisa disatukan. Maka akan dikirim mushaf Utsmaniyah itu sesuai dengan bacaan setempat. Ya, karena kembali lagi bahwa qiraat itu juga mutawatirah, maka tulisannya pun harus disesuaikan dengan itu. Nah, gitu. Lanjut, kemudian beralih ke masa Umayyah. Ya, ini terjadi kasus kesalahan orang baca Al-Quran. Ini terjadi di Basrah, di wilayah Gubernur Ziyad. Kemudian Ziyad meminta Abul Aswad Ad-Du'ali untuk, artinya di sini pemberian tanda baca itu baru muncul di tahun ini, ya 69. Ya, 69, ada yang mengatakan 60 wafatnya Ad-Du'ali itu, 60-an. Artinya sejak zaman Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin itu Al-Quran belum ada titik, belum ada harokat. Polos ya, polos. Jadi kalau teman-teman bertanya, bagaimana orang membaca Al-Quran itu tidak salah? Jawabannya adalah, umat Islam waktu itu lebih banyak mengandalkan hafalan. Jadi tulisan itu sumber sekunder. Salah ya, tulisan Rasul itu sumber sekunder. Makanya di Umayyah 1, pemicunya adalah banyak orang salah baca. Dan kasusnya bukan di Hijaz, kasusnya bukan di Mekah Madinah, tetapi di Basrah. Jadi Islam sudah keluar dari Jazirah Arab. Ya. Jadi orang-orang non-Arab ini yang kerepotan ketika membaca Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat. Tapi kalau orang Arab sendiri tidak ada masalah, karena memang dia biasa dengan seperti itu ya. Di samping juga memang tradisi mereka adalah tradisi menghafal. Ya, tradisi orang Arab itu tradisi menghafal. Buktinya ya sampai sekarang. Coba lihat aja kalau yang biasa baca Maulid gitu ya, kalau suruh nyebutin leluhurnya bin siapa sampai Nabi Adam tuh ketemu ya. Mereka bisa ketemu kayak gitu. Kalau kita kan sampai kakek sudah mentok itu tidak bisa. Kayak gitu ya. Jadi kembali lagi, problem-problem salah baca itu rata-rata terjadi ke non-Arab ya. Makanya kemudian di masa Ziyad meminta Abu Aswad Ad-Du'ali untuk berikan tanda. Itu pun awalnya ditolak oleh Ad-Du'ali dengan alasan tidak ada perintah. Nabi tidak pernah menyuruh memberikan titik. Ya. Tapi kemudian diprank ya sama Ziyad ini. Bahasa kita diprank. Ad-Du'ali karena tidak mau, ya akhirnya nyuruh orang. Kamu nanti kalau Ad-Du'ali lewat ke masjid, bacain ayat, salahin. Ya, jangan dibaca benar, karena kan dulu belum ada harokat. Nah, kasusnya waktu itu adalah An-Nallaha yang ayat Taubah itu.
annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya, disuruh baca annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Nah, itu kalau dibaca wa rasulih berarti kan Allah berlepas diri dari rasul dan dari rasulnya dan orang musyrik. Padahal harusnya sesungguhnya Allah dan rasulnya berlepas diri dari musyrikin kan gitu. Makanya ad-du'a kemudian ma'adallah. Udah sini saya kasih tanda. Karena tadi kebutuhannya adalah karena kesalahan baca. Nah, dari ad-du'a itu kemudian muncul titik-titik harokat. Jadi al-wadhi ya, inisiatornya yang bikin bid'ahnya dalam tanda kutip ini ya. Pemberian tanda titik itu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Yaitu dikenal dalam sejarah kodifikasi Al-Qur'an dengan nama Naqtul I'rab. Jadi yang muncul pertama itu adalah titik untuk penanda i'rab ya. Apakah dibaca a i u? Nah, gitu. Jadi bukan ba ta sa tetapi a i u. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, bukan wa rasuli ya. Agar orang tidak salah dalam membacanya seperti itu. Itu di dinasti Umayyah. Kemudian di dinasti Umayyah juga kasus kedua ini di masanya di Irak juga gubernurnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian kasusnya adalah huruf-huruf yang sama itu ya. Ba, ta, sa itu kan tidak ada titik. Kita tahu bahwa di zaman Nabi tadi kan nggak ada. Tanda diakritik belum ada. Belum ada. Jadi orang membaca ba, ta, ya begitu-begitu ya. Nah, ini untuk orang Irak waktu itu jadi masalah. Ya, akhirnya Hajjaj bin Yusuf meminta Yahya bin Ya'mar untuk memberikan tanda. Nah, ini tanda itu baru ada sekitar tahun 90-an Hijri. Ada selisih 20 tahunan ya. Munculnya harokat dengan titik huruf. Ya. Makanya kalau yang familiar baca hadis misalnya akan ketemu istilah-istilah al-mu'jamah, al-muhmalah, i'jam itu loh. I'jam itu di masa ini ya, pemberian naktul i'jam. Yahya bin Ya'mar dan Nasir bin Asim ini yang memberikan tanda itu. Nah, hasilnya berupa titik huruf berwarna ya. Sistem warna itu sudah dikenal di masa awal dan dinamakan dalam sejarah dengan nama naktul i'jam ya. Jadi ada naktul i'rab, ada kemudian naktul i'jam. Dan yang terakhir ini masa Abbasiyah, kesalahan baca lagi karena naktul i'rab dengan titik, naktul i'jam dengan titik. Akhirnya ada dua double titik. Kalau ba itu di kasroh, berarti kan ada titiknya ba, ada harokatnya ba. Nah, gitu ya. Ini menurut masyarakat waktu itu dianggap menyulitkan. Ya. Maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mencoba menyempurnakan titik harokatnya ad-du'ali, ya, naktul i'rabnya ad-du'ali menjadi fathah, kasroh, dhammah seperti yang sekarang kita pakai. Ya. Jadi fathah, kasroh, dhammah yang kita kenal sekarang itu sebenarnya adalah hasil kreasinya Al-Khalil ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat 170 Hijriah ya. Nah, sejak saat itu juga, nah berarti 200 tahun hampir, penulisan Al-Qur'an yang tadinya menggunakan khot naskhi dengan khot kufi ya, kotak-kotak, sudah mulai bergeser menggunakan khot naskhi ya. Jadi khot kufi menjadi khot naskhi. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau melihat bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan ketemu ya ada klaim-klaim bahwa ini tulisan Quran paling awal dan yang lain, nanti bisa didekati dengan teori tadi itu. Yang jelas bahwa Al-Quran di masa Nabi itu belum ada titik, belum ada harokat. Ya, belum ada titik, belum ada harokat. Seperti yang di slide itu sudah ada titik, itu mengindikasikan bahwa ini sudah generasi setelahnya. Walaupun secara bentuk ya, ini namanya skrip Hijazi ya. Skrip Hijazi. Jadi kayak kufi tapi miring, agak miring. Nah ya, ini yang tersimpan di Birmingham University ya. Yang jelas coba diperhatikan itu Bismillahirrahmanirrahim sebelah kiri ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Belum ada titik, belum ada harokat ya. Jadi sekali lagi umat Islam waktu itu lebih mengandalkan hafalan. Ya, lebih mengandalkan hafalan. Adapun tulisan itu adalah sumber sekunder. Makanya nanti dalam ilmu qiraat pun sama, ketika ditanyakan ya bagaimana ukuran bacaan Al-Qur'an yang benar, itu salah satu saja
pilarnya adalah Rasul Utsmani. Jadi bukan satu-satunya ya. Jadi nanti dalam disiplin ilmu qiraat itu ada al-arkan al-qiraah as-sahihah. Ya. Ada 3 rukun qiraah as-sahihah. Itu yang pertama adalah sanad, ya sanadnya mutasil, mutawatir itu yang tadi kita diskusikan. Kemudian bacaan itu harus sesuai dengan Rasul Utsmani. Ya, walau ihtimalan. Dan yang ketiga adalah dia harus sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, 3 pilar ini yang sering tidak difahami oleh para orientalis barat ya. Dan kadang sarjana muslim ya, ada sarjana muslim yang ikut-ikutan latah menganggap bahwa Al-Quran itu tidak terjaga dan yang lain. Padahal ya tadi itu yang kita diskusikan. Bahwa bagaimana pengawalan Nabi bahkan di masa awal, la taktubu anni ya ghairul Quran. Jadi di masa Nabi itu kan tidak boleh. Tulisan dari Nabi selain Al-Quran disuruh hapus. Ya. Makanya hadis itu pun dibukukan di tahun kedua ya. Ya, 200 tahun setelah Nabi wafat. Itu artinya bahwa Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga punya perhatian besar untuk memastikan bahwa Al-Quran itu utuh ya, Al-Quran itu terjaga, sebagaimana juga kita baca misalkan di surah Al-Hijr ayat 9 itu ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Baik, saya kira itu untuk pengantar ya, sejarah pembukuan dan penulisan Al-Quran. Mungkin nanti tema-tema setelahnya bisa menjadi tambahan literatur. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Waktu saya kembalikan ke Bang Sultan. Silakan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zainal atas materinya. Ini nanti sebelum mungkin Bapak melanjutkan materinya atau ada tanya jawab, mungkin ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu, nanti di leading sama Kak Lala lagi biar nanti kita tambah fresh, tambah semangat lagi buat belajarnya. Silakan Kak Lala. Oke, baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali ya penyampaian pengantar dari Pak Zainal Arifin Mazkur ya tentang sejarah-sejarah Al-Quran. Gimana teman-teman? Lumayan ya. Masya Allah banget nih, ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Oke, sebelumnya kita cek semangat lagi ya, kita cek ombak lagi. Boleh teman mendengar suara dari teman-teman semua? Halo? Ada Kak Ludia. Yes, Turi. Halo, Kak. Halo Pak. Oke, Kak Abdul Butoleh, halo. Oke. Ya, Kak Sultan boleh mohon izin untuk menjadikan co-host sayangnya. Oh, oke, siap. Wait. Saya share audio aja ya, teman-teman. Kita ready. Oke. Udah, Kak. Oh, udah ya. Sip, bentar ya. Dan share audio. Kita senam otak sebentar ya teman-teman biar semakin refresh kembali. Oke, saya share audio dulu ya. Oh, belum saya. Ini udah ya. Nah ya. Kita pakai musik yang ini. Oke. Untuk musiknya sudah terdengar buat mencari bentar ya. Oke. Teman-teman kemarin sebelumnya kita sudah pernah kemarin. Sekarang gerakannya berbeda ya. Sultan, Syekh, dan juga teman-teman lain. Kita gerakannya tidak tambahan. Jadi boleh diikuti. Untuk gerakannya kemarin kan visual dan juga quiz ya. Tapi sekarang kelinci sama kelinci. Tapi seperti ini. Kelihatan? Jadi yang satu jari manis sama jari tengah, satu lagi jari telunjuk sama jari tengah. Beda Kak. Oke. Jadi seperti ini. Oke, satu. Ini gitu. Oke. Maaf ya.